Tuan Guru, ini saya ingin dapat gambaran ya dari tim pemenangan nasional. Ini bagaimana mengkampanyekan titik kuat seorang Ganjar Pranowo ya. Karena beliau kan sudah terbukti rekam jejak kuat di Jawa Tengah ya. Tapi bagaimana komunikasi ke tingkat nasional supaya orang tahu siapa sih Ganjar Pranowo dan apakah dia yang paling layak untuk menjadi presiden? Mas Ganjar Pranowo memang ya menampakkan dirinya apa adanya ya, sebagai manusia yang mencoba untuk memberikan yang terbaik, dan itu dibuktikan di Jawa Tengah dan insya Allah juga untuk Indonesia ke depan. Seluruh elemen rakyat yang menginginkan Ganjar for President, partai politik, relawan, dan semua elemen masyarakat, bahkan yang tidak mau bergabung dengan relawan. Dan jangan lupa kita juga punya komposisi demografi milenial, ya, generasi Z yang juga pemilih pemula yang sangat besar, Bung Klau. Hai sobat, selamat datang di Markipot. Kali ini kita kedatangan seorang cendekiawan Muslim, pernah menjadi gubernur 2 periode dan kini dipercaya menjadi wakil ketua tim pemenangan Ganjar Presiden. Mari kita temui Tuan Guru Bajang. Tuan Guru, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bang Klau. Sehat. Lama kita nggak jumpa ya. Ya, terakhir saya ingat 2019 ya. Ya, satu yang berubah dari Bang Klau ini itu pakaiannya. Kalau waktu itu pakai jas. Pakai ya. jas, ini lebih ini. Tapi ya. ini you look younger. Terima kasih Tuan Guru. Tuan Guru waktu itu kan Tuan Guru salah satu yang disebut-sebut sebagai calon wakil presiden Pak Jokowi karena inisialnya M. Ya. Kali ini Tuan Guru juga disebut sebagai salah satu kandidat. Ini bisa terjadinya gimana ceritanya, Tuan Guru? Ya itu aspirasi dan apresiasi itu aja. Jadi aspirasi dari sebagian masyarakat dan juga bagi saya pribadi itu apresiasi. Dan menurut saya sih bagus-bagus saja ya. Kalau nama-nama semakin banyak, masyarakat akan melihat bahwa politik kita itu tidak minim stok pemimpin. Jadi salah satu yang bisa membangun optimisme bangsa itu kalau mereka atau masyarakat melihat, wah ternyata kita punya banyak stok pemimpin. Jadi belum final pada 2 orang ya, Pak Mahfud sama Ibu Kofifa? Saya tidak bisa komen, Bung Klau. Tapi yang jelas fatsunnya di kita di TPN itu adalah hal ihwal tentang cawapres itu adalah ruang dari para wakil ketua, para ketua umum, partai koalisi dan juga calon presiden kita. Tapi kesepakatannya saya dengar untuk memenangkan Pak Ganjar itu harus dipilih calon wakil presiden yang bisa menambah jumlah elektoral. Apa masih seperti itu, Pak? Ya, norma paling sederhana ini kan suatu pilpres itu kan masalah elektoral. Jadi ya tentu mana yang paling tune in, chemistry-nya paling bagus dan paling mampu meningkatkan basis dukungan bagi Mas Ganjar. Nah kalau kita lihat dari sisi elektoral ya, ini secara nasional kan kalau kita lihat di dalam ya, itu kan Pak Sandi yang paling tinggi ya. Peluang Pak Sandi masih nomor 1 atau? Ya, saya pikir semua berpeluang. Ya, seperti kata Mas Ganjar terakhir, semua berpeluang sama. Termasuk Tuan Guru yang masih punya peluang gitu. Ini Tuan Guru, ini kan banyak pakar survei yang mengatakan bahwa battleground ya, pertarungan sebenarnya itu akan terjadi di Jawa Timur. Itu yang menyebabkan hampir tiap koalisi itu kan mau mencari suaranya itu di Jawa Timur. Nah, ini kalau kita lihat koalisi PD Perjuangan ya dan kawan-kawan itu kan 2 pasang calonnya, dua cawapres yang disebut-sebut ya, Pak Mahfud sama Ibu Kofifa kan basisnya di Jawa Timur. Dan kalau kita lihat hasil survei, keduanya itu dapat elektabilitas di atas 10%. Betul. Apakah memang ini arahnya ke sana, Pak? Satu hal bahwa Jawa Timur memang sangat penting. Karena kan Jawa Timur itu adalah provinsi dengan pemilih tertinggi kedua setelah Jawa Barat. Jadi saya pikir semua kandidat meletakkan Jawa Timur pada posisi yang sangat penting. Tetapi ada fakta juga bahwa per hari ini dalam kondisi sekarang, Bung Klau, itu survei-survei menunjukkan bahwa Mas Ganjar sudah memimpin di Jawa Timur.
Artinya Mas Ganjar leading di Jawa Timur. Sehingga bagi kami menggabungkan dua fakta ini menyebabkan kami di TPN melihat bahwa Jawa Timur memang sangat penting, tapi juga ada daerah-daerah lain, ya, termasuk Jawa Barat, ya, termasuk misalnya Banten, DKI Jakarta, beberapa provinsi di Sumatera, beberapa provinsi di Sulawesi, semuanya penting karena agregat yang kita harapkan itu adalah 54% untuk Mas Ganjar Pranowo di Pilpres yang akan datang. Ini logis karena kita lihat survei terakhir kan Pak Ganjar di Jawa Timur 44% ya. Iya, sudah tambah leading 6, 50. Ya. Artinya bisa Tuan Guru katakan bahwa tidak harus cawapres itu dari Jawa Timur dong. Itu wilayah dari para pimpinan partai dan Mas Ganjar sendiri. Tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa varian itu kan beragam ya, dan semuanya penting bagi TPN. Karena kita melihat Indonesia ini sebagai satu kesatuan. Dan Mas Ganjar juga sering menyampaikan bahwa cara kita memandang termasuk Pilpres itu sejak hari ini harus mencerminkan Indonesia sentris. Bahwa semua penting dan semua kita rangkul. Itu tadi Tuan Guru sebut tantangannya kan di Jawa Barat sama Banten ya. Karena itu kan basisnya Pak Prabowo ya. Salah satu tantangan. Salah satu ya. Nah, apa sudah ada strategi bagaimana memenangkan di dua provinsi itu setelah Pak Ridwan kan keluar dari bursa? Kalau Bung Klau bagian dari TPN pasti saya cerita strateginya. Tapi ini kan ada hal-hal yang ya menjadi bagian dari gerak kami di dalam. Tapi ya pasti kami punya strategi dan kami sudah bergerak ya di dalam strategi itu yang mungkin juga publik bisa melihat bahwa salah satu yang mendasar dalam strategi TPN adalah mengintegrasikan seluruh elemen rakyat yang menginginkan Ganjar for Presiden. Partai politik, relawan, dan semua elemen masyarakat. Bahkan yang tidak mau bergabung dengan relawan. Dan jangan lupa kita juga punya komposisi demografi milenial, ya, generasi Z yang juga pemilih pemula yang sangat besar, Bung Klau. Itu semua kita coba komunikasikan. Kita integrasikan seluruh elemen itu. Tuan Guru, saya sempat punya pandangan begini Tuan Guru. Ketika nanti elektabilitas Pak Ganjar sudah di atas 50 ya, atau pas 50 ya. Jadi urgensi cawapres dari Jawa itu tidak perlu lagi. Justru saat itulah perlu ada keseimbangan Jawa dan non-Jawa. Gimana menurut pandangan Tuan Guru? Ya bisa saja ya Bung Klau. Jadi kan ini kita sepanjang eksperimen ya presidensi kita, itu kan semua pernah diambil. Jawa non-Jawa ada SBY JK. Jawa-Jawa SBY Budiono, kemudian Jawa Banten Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf. Jadi menurut saya itu bagian dari keindahan Indonesia bahwa ternyata eksperimen kepemimpinan kita itu bisa mengakomodir ya beragam perspektif dan terbukti kita baik-baik saja. Artinya saya ingin mengatakan kalau ada kita berpandangan bahwa penting menjaga keseimbangan Jawa dan luar Jawa, oke. Tetapi ketika suatu alur sejarah kemudian menghadirkan pemimpin dua-duanya dari Jawa, kita juga oke juga, berjalan juga gitu. Artinya alhamdulillah ini menunjukkan bahwa demikian kuat kesadaran dari masyarakat, keberagaman itu kekayaan, sehingga tidak dipertentangkan sampai diametral. Pokoknya kalau nggak begini saya nggak mau. Kalau misalnya bukan Jawa dan luar Jawa, maka yang luar Jawa akan protes misalnya. Apalagi mau pisahkan diri. Nggak begitu. Jadi kita melihat ini sebagai dinamika yang indah. Jadi sampai pada nanti keputusannya seperti apa, kita tetap positive thinking. Tuan Guru, kalau kita lihat tren elektabilitas Pak Ganjar ini kan cenderung naik ya. Oh iya, sudah rebound sekarang. Tapi kalau lihat head to head-nya itu masih kalah dengan Pak Prabowo ya, meskipun marginnya lebih tipis ya. Ini bagaimana caranya supaya bisa meningkatkan terus, bisa dapat 50% Pak? Kita bisa membaca dari angka per hari ini dan juga dari tren. Tren yang ada alhamdulillah sebagian survei yang mencoba meng-head to head kan, itu kan perbedaannya makin mengecil. Artinya juga ada tren positif ya. Dan menurut saya ya tergantung bagaimana kita membaca. Bisa membacanya kalah, bisa membacanya belum menang. Kami memilih belum menang. Sehingga semangat kami adalah bagaimana membalik itu sehingga dalam head to head insya Allah
Mas Ganjar akan berhasil. Pengertian head to head ini ketika nanti dua pasang calon atau tiga pasang lalu ke putaran kedua. Itu cara membacanya. Kita siap mau 2 atau 3 pasangan. Ya, kita siap 1 atau 2 putaran. Kita siap saja. Jadi kita memproses ini dengan riang gembira, dengan optimistik ya. Dan semua data-data elektoral itu menunjukkan bahwa kita on track insya Allah. Itu banyak pakar yang menganalisis kalau 3 pasang Tuan Guru dan ketika yang maju putaran kedua Pak Ganjar versus Pak Prabowo, itu Pak Ganjar akan kalah karena suara Pak Anies itu akan lari ke Pak Prabowo. Sudah diperkirakan? Belum tentu. Jadi kan manusia itu kan bukan benda mati. Ya. Manusia itu satu makhluk yang sangat dinamis. Ada hal-hal yang terkait dengan proximity, kedekatan. Ketika seseorang sudah dikenal, maka semakin dekat dan kemudian bisa dipilih. Kalau belum dikenal, ya tentu susah dipilih. Dan dalam konteks ini, popularity Mas Ganjar itu masih 85-an. Berbeda dengan misalnya salah satu capres yang lain yang sangat senior, sudah mentok 100%. Nah, jadi masih ada ruang sekitar 15%. Itu ekuivalen dengan berapa, Bung Klo? 30 juta pemilih. Jadi kalau dengan melihat angka survei itu ada 30 juta pemilih di Indonesia yang belum mengenal Mas Ganjar. Dan ketika di head to head kan, di dalam kelompok yang sama-sama sudah kenal, Mas Ganjar unggul. Dengan kata lain, peningkatan popularity Mas Ganjar berbanding lurus dengan peningkatan electability. Itu yang akan kita sampaikan. Nah, ini perlu sosialisasi. Karena itu teman-teman relawan, partai, kader semua lagi turun untuk mensosialisasikan Mas Ganjar Pranowo. Tuan Guru, ini salah satu saya sering diskusi dengan di akar rumput ya. Itu kan masih banyak pertanyaan. Ini suara Pak Jokowi ini ke Pak Ganjar atau Pak Prabowo ya. Dan ketika kemarin di Rakernas, Pak Jokowi sudah ngomong seperti itu tuh sudah membangkitkan semangat lagi nih. Nah, apakah faktor Pak Jokowi itu masih sangat determinan atau Ganjar harus keluar dari bayang-bayang Pak Jokowi? Likability Pak Jokowi itu kan sampai 80%, Bung Klau. Itu sesuatu yang agak anomali bagi presiden yang berada di akhir masa jabatannya. Tetapi itu fakta. Likability, tingkat kesukaan publik. Sehingga tidak perlu menjadi orang terlalu pintar untuk sampai pada kesimpulan Pak Jokowi termasuk faktor determinan dalam Pilpres. Karena elektability masih sangat tinggi. Nah, karena itu kami seperti Bung Klo sampaikan, kami bersyukur ya melihat di Rakernas sesuatu yang memang menurut kami itulah yang otentik. Itulah yang memang sebenarnya kedekatan antara Pak Jokowi dengan Mas Ganjar. Kedekatan yang bukan terbangun 1 hari 2 hari, tapi bahkan sejak Pak Jokowi maju di Jakarta. Termasuk juga dalam Pilpres 2 kali, 2014, 2019. Di mana Mas Ganjar menjadi bagian dari mesin perjuangan untuk Pak Jokowi pada saat itu. Lalu kebersamaan pada saat Mas Ganjar menjadi gubernur dengan Pak Jokowi sebagai presiden. Jadi banyak sekali dimensi yang sesungguhnya menunjukkan bahwa beliau berdua ini punya cara pandang yang sama. Bahkan punya dalam tanda kutip pada titik tertentu adalah punya karakter politik yang sama. Kedekatan dengan masyarakat, kemudian juga keapa-adaan ketika berinteraksi tanpa banyak artificial approach ya, pendekatan yang dibuat-buat enggak, tapi apa adanya. Jadi kalau bahasa sederhananya yang memang wajarnya adalah apa yang kita saksikan pada Rakernas. Dan kami meyakini itu insya Allah. Tadi Pak Tuan Guru sampaikan bahwa faktor Pak Jokowi kan masih determinan ya. Itu termasuk ketika misalkan Pak Jokowi menyodorkan 2 atau 3 nama cawapresnya Pak Ganjar. Saya dengar Pak Jokowi sempat menyebut 3 nama ya, 3 nama. Dan apakah itu harus diterima oleh Ibu Mega dan teman-teman di koalisi? Telinganya Bung Klo lebih tajam dari saya. Jadi menurut saya sih karena Pak Jokowi dengan Mas Ganjar sudah lama bersahabat. Pak Jokowi dengan Bu Mega juga berada pada rumah yang sama, PDI Perjuangan. Rumah politiknya Pak Jokowi sejak belasan tahun yang lalu. Karena itu saya meyakini pasti ada komunikasi-komunikasi, silaturahim untuk
menyampaikan hal-hal yang dipandang penting. Jadi itu alami saja menurut saya. Ini publik sempat senang nih setelah melihat peristiwa di Rakernas, Pak Jokowi ngomong secara terbuka lalu gandeng tangan Ibu Mega waktu turun tangga. Tapi orang makin bingung ketika Pak Jokowi tiba-tiba terima Pak SBY di istana nih. Orang mulai berspekulasi lagi nih. Pak Jokowi kan pemimpin yang menurut saya juga sangat menjaga menjaga fatsun sebagai orang Timur, sebagai orang Indonesia, bil khusus sebagai orang Jawa. Jadi Pak Jokowi memang selalu membuka komunikasi dengan siapapun, dan karena itu saya yakin, apalagi kepada presiden 2 periode ya seperti Pak SBY. Jadi silaturahim itu kami pandang wajar, baik ya, tetapi posisi politik kan hal yang berbeda. Jadi ada 2 tafsir nih, satu Pak Jokowi main mata. Bukan, itu silaturahim kultural menurut kami ya, silaturahim kultural. Sedangkan posisi politiknya Pak Jokowi saya pikir ya seperti yang disampaikan tadi, yang tampak pada Rakernas. Itulah posisi politik beliau insya Allah. Tafsir kedua, Pak Jokowi mau mengajak Partai Demokrat untuk pindah ke PDI. Bisa begitu? Wallahu alam, ya, segala sesuatu kan mungkin. Karena saya dengar Bang Usman Sabta pernah bilang bahwa dalam waktu dekat akan ada salah satu partai lagi yang akan bergabung. Nah, itu bisa dikonfirmasi ke Bang Usman Sabta itu. Ya. Tapi kami senang ya, karena prinsipnya kan kerjasama politik ini sebagaimana dipahami oleh para pimpinan partai ini kan mengajak seluruh elemen ya, untuk kita mari membangun kepemimpinan 5-10 tahun ke depan yang basisnya kuat. Gitu. Ya. Tuan Guru, ini saya ingin dapat gambaran ya dari tim pemenangan nasional. Ini bagaimana mengkampanyekan titik kuat seorang Ganjar Pranowo ya, karena beliau kan sudah terbukti rekam jejak kuat di Jawa Tengah ya. Tapi bagaimana komunikasi ke tingkat nasional supaya orang tahu siapa sih Ganjar Pranowo dan apakah dia yang paling layak untuk menjadi presiden? Ya, kalau kita kan sekarang berupaya nih, Bung Klau, untuk bagaimana populariti itu bisa maksimal. Kedikenalan, ya, diketahui. Di mana masih ada sekitar 15%, 30 juta pemilih yang belum mengenal lah dalam tanda kutip. Itu sosialisasi. Lalu kontennya apa? Ya kontennya adalah bahwa Mas Ganjar ini bukan orang baru di dalam kepemimpinan. Mas Ganjar punya track record. Kemudian juga kita punya kebutuhan nasional ya, kalau dalam pandangan kami untuk membangun stability di dalam membangun Indonesia. Kita tahu Indonesia ini kan geopolitiknya berada di daerah yang sangat strategik, ya. Negara-negara adik kuasa juga berupaya menancapkan pengaruhnya, maka kita perlu kepemimpinan yang kuat, ya. Kepemimpinan yang fresh, kepemimpinan yang bisa terlihat dari Mas Ganjar, bagaimana energiknya, ya, sebagai seorang yang termasuk olahragawan dalam pandangan saya. Gitu. Jadi sehat lahir batin, gitu, sehingga kita bisa mengharapkan suatu kepemimpinan yang stabil, ya, bahkan 5-10 tahun ke depan gitu, pada diri seorang Ganjar Pranowo. Jadi ini satu hal yang menurut saya juga patut menjadi renungan ya, bahwa kita perlu kestabilan kepemimpinan, dan itu saya lihat ada pada Mas Ganjar Pranowo. Kita juga tidak bisa abaikan titik lemah ya. Titik lemah kira-kira sudah dipikirkan apa saja faktor yang bisa membuat Pak Ganjar itu lemah di mata pemilih? Ya pasti ada pemetaan, tapi sepanjang penelaahan kami di TPN itu semua bisa dijelaskan dengan baik, insya Allah. Jadi ini perlu komunikasi dengan publik ya. Termasuk isu-isu yang sifatnya sangat sensitif ya. Iya. Jadi saya pikirkan begini, kontestasi di alam demokrasi ini kan sangat terbuka, transparan, dan itu mengharuskan kita juga untuk bicara apa adanya. Ya, dan pemimpin berada pada etalase kaca, dilihat segala halnya. Dan menurut saya dalam kontestasi ini Mas Ganjar Pranowo memang ya menampakkan dirinya apa adanya, ya,
sebagai manusia yang mencoba untuk memberikan yang terbaik, dan itu dibuktikan di Jawa Tengah, dan insya Allah juga untuk Indonesia ke depan. Menurut Tuan Guru, kejujuran itu adalah faktor penting nggak bagi seorang calon presiden? Menurut saya iya, dan sebenarnya kan begini, di satu sisi masyarakat mengharapkan pemimpin yang jujur. Di sisi lain, kita juga mengharapkan masyarakat untuk melihat ya, bahwa hendaknya yang menjadi hal yang utama di dalam memotret profil seorang pemimpin atau calon pemimpin adalah apa yang telah dia lakukan ketika dia berkhidmat di ruang publik. Entah itu di legislatif, entah itu di eksekutif. Sehingga kalau kita lihat keseluruhan dari kiprah Mas Ganjar di legislatif dan eksekutif, kita bisa mengatakan bahwa dia telah memberi yang terbaik. Ya. Jadi lebih penting jujur yang genuine, asli, daripada yang pura-pura jujur nih. Ya kan kejujuran itu mata uang yang laku di mana-mana. Ya, jadi bisa saja ada resistensi, ada kesalahpahaman terhadap satu statement, ya, satu kejujuran, ya, menyampaikan apa adanya. Tetapi at the end of the day itu insya Allah nilai dari kejujuran itu akan mengatasi semua. Ya. Tuan Guru, ini sedikit lebih substansi ya. Ini apa yang bisa Pak Ganjar yakinkan ke masyarakat bahwa beliau adalah pemimpin yang paling layak, terutama bagaimana mengatasi masalah kemiskinan, angka pengangguran. Ya, beliau kan bisa dilihat track record-nya. Dan di Jawa Tengah alhamdulillah cukup berhasil. Kalau saya sih lebih melihat begini, Bung Klau. Kita kan ini kan punya gap inequality yang tinggi. Ya, tingkat ketimpangan, ya. Dan ini sudah menjadi bahan pembicaraan umum di Indonesia sejak bahkan bukan hanya hari ini, sekian puluh tahun terakhir. Dan keresahan itu kan semakin tinggi di tengah masyarakat. Masyarakat ingin supaya pertumbuhan itu juga beriringan dengan keadilan. Artinya apa? Ketimpangan bisa berkurang. Nah, silakan dicek bagaimana Mas Ganjar ketika memimpin Jawa Tengah. 5-10 tahun itu ternyata ditutup dengan 0,369 generasionya. Itu lebih rendah dibanding rata-rata nasional. Satu. Yang kedua, lebih rendah dibanding ketika pertama kali Mas Ganjar memimpin Jawa Tengah. Artinya apa? Beliau berhasil menciptakan distribusi pendapatan yang lebih baik. Sehingga tingkat ketimpangan itu relatif ya dapat dikontrol dengan baik. Dan ini kita perlukan, Bung Klau. Karena perasaan ya ketika sama-sama senang, sama-sama susah, itu kan nyaman. Ya. Oh iya saya susah, tapi saya tahu juga yang lain juga susah gitu. Yang bahaya adalah, loh kok cuma dia sendiri yang senang, kok kita susah terus, kok timpang sekali kehidupan. Nah, ini menurut saya aspek yang sangat konkret ya dari kepemimpinan beliau di Jawa Tengah, berhasil menjaga Gini rasio Jawa Tengah itu bahkan di bawah rata-rata nasional. Oke. Kalau rata-rata nasional sekitar 0,38, di Jawa Tengah itu 0,36. Oke. Itu satu hal yang menurut saya very impressive ya. Oke. Tuan Guru, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Semoga calon wakil presiden yang dipilih itu benar-benar terbaik dan bisa memenangkan Pak Ganjar Pranowo. Terima kasih Bung Klau. Ya. Sukses selalu untuk Markipot kita ya. Terima kasih Tuan Guru. Sama-sama. Pemirsa, terima kasih. Sampai jumpa.